Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Andika Lamsi Content Creator. Kembali lagi bersama saya Andika Lamsi 26. Di sini kita bukan mau membahas tentang Persib atau kisru-kisru sepak bola, tapi kita akan bahas tentang makna logo 75 tahun Indonesia Maju. Sebelumnya yang belum pakai masker silakan pakai masker dan hand sanitizer supaya kita terhindar dari virus corona. Saya juga lagi pakai hand sanitizer dari Care. Semoga cepat dikonsulin. Ya, aman ya. Langsung saja kita akan bahas. Di tahun 2020 Indonesia sudah menginjak usia ke-75 tahun. Usia yang tidak muda, usia yang juga tidak terlalu tua untuk sebuah bangsa. Tapi inilah Indonesia kita. Luar biasa. Dengan keanekaragamannya, 6 agama yang sudah diakui, itu bisa bertoleransi, saling rukun damai di Indonesia. Kita ini luar biasa. So, kalian cari di mana negara yang begitu banyak agamanya tapi tetap rukun seperti Indonesia ini. Luar biasa. Adat istiadatnya lumayan kental dan begitu beragam sekali. Ya, kita tidak akan bahas tentang keanekaragamannya, tapi kita akan bahas lebih detail. Sebelumnya saya ucapkan dulu Dirgahayu Republik Indonesiaku yang ke-75 tahun. Semoga menjadi negara baldatun thayyibun warabun ghafur. Semoga menjadi negara yang maju, negara yang begitu disegani oleh negara-negara lain, khususnya di sepak bolanya. Karena konten-konten kita adalah sepak bola dan beberapa. Ya, khususnya ngomong-ngomong sepak bola, Indonesia akan menjadi tuan rumah di tahun 2021 nanti pada bulan Juli. Seperti video sebelumnya, silakan cek aja video-video sebelumnya saya, itu membahas tentang sepak bolanya. Indonesia di tahun 2021 akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Luar biasa ini, Piala Dunia U20 kalau nggak salah ya, U20. Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah di tahun ke-75 tahunnya Indonesia merdeka. Luar biasa. Walaupun tahun 2021, tapi pada saat itu masih bulan Juli atau Junian. Jadi di tahun 75 itu tuh ya, berarti ke-75 tahun Indonesia baru bisa menyelenggarakan event sepak bola terbesar, tergengsi sedunia, yaitu Piala Dunia. Ya, langsung saja kita bahas logo yang lebih detailnya. Ya, langsung saja kita bahas logo yang lebih detailnya. Langsung tonton sampai habis. Kita langsung masuk saja ke link atau PDF yang sudah dibagikan oleh teman-teman dari Sekretaris Negara. Kita buka. Yang pertama itu ada pedoman identitas visual. Ini adalah kayak buku petunjuk ataupun tata cara menggunakan logo ataupun makna-maknanya ada di sini. Di ini luar biasa. List yang sudah memberikan informasinya. Ya, langsung ke bawah ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu tahun 2019 adalah tahun pertama di periode pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju sebagai presiden dan wakil presiden. Latar belakang pembentukan logo itu memiliki relevansi dengan tujuan di periode yang baru ini, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah itu bisa sama rata. Jadi harapannya di tahun ke-75 ini penciptaan lapangan kerja ataupun sumber daya manusia itu semakin meningkat. Latar belakang dari pembuatan logo ini guna menciptakan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke bawah ada apa? Ada tema besar. Tema besar yang diambil itu Indonesia Maju adalah sebuah
representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Jadi tema besarnya itu adalah Pancasila sebagai pedoman dari sumber dari segala sumber, khususnya di Indonesia. Ya, lanjut ke bawah. Ada apa ini? Ya ini tadi penjabarannya tentang latar belakang dan tema besarnya Indonesia Maju. Luar biasa. Ada apa di bawah? Nah, ini dia. Makna logo. Yang pertama, terinspirasi dari simbol perisai di dalam lambang Garuda. Nah, ini nih. Yang kayak perisai inilah, kayak logo Persib. Untuk teman-teman. Ini persis sekali ataupun ya hampir-hampir mirip lah seperti logo atau lambang Garuda di Pancasila yang seperti itu ya. Oke. Jadi itu diambil dari situ. Nah, ini dia makna-makna logo yang ada dalam perisai itu, atau tepatnya makna dari angka 75 tahun ini dari logo itu. Yang pertama itu garis lurus, pemerataan ekonomi dan kualitas hidup untuk seluruh rakyat Indonesia diintegrasikan ke dalam elemen bagian atas angka 7. Nah, jadi pemerataan ekonomi, menyatu padukan ekonomi rakyat Indonesia itu dalam angka 7. Nih seperti yang saya kasih tahu ini. Jadi pemerataan ekonomi semuanya dari kecil, menengah sampai atas itu supaya sama-sama meningkat. Luar biasa harapannya. Yang kedua yaitu badan angka 7-nya ya. Nih. Progres kerja dinamis dan kepentingan progres infrastruktur dipresentasikan ke dalam elemen badan angka 7. Nah, jadi harapannya itu progres kerjanya dinamis dan kepentingan progres infrastruktur dipresentasikan. Ya, pokoknya dinamis, kerjanya dinamis. Ya. Terus lanjut ke badan angka 5. Ini bentuk bulat yang dipotong 1/4 ini. Potong 1/4 untuk membentuk angka 5. Ini cukup luar biasa ini ya. Dalam pembuatan logo ini. Yaitu menggambarkan tentang regenerasi kerja yang konsisten dan progres yang nyata dalam bekerja. Jadi itu ada usia muda, maksudnya regenerasi dari mencakup semua kalangan, bukan hanya yang senior tidak, tapi mencakup semua kalangan untuk menjadi negara kesatuan ini, supaya bisa bahu membahu menciptakan negara yang rukun, adil dan makmur. Ya. Terus, nah kesimpulan dari ketiga makna ini yaitu tentang melambangkan kesatuan Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa, memperkokoh kedaulatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan yang diambil dari simbol perisai dalam Garuda Pancasila. Nah, pokoknya menjadi negara yang maju lah pokoknya. Lebih detailnya silakan baca ya. Nanti saya kasih linknya. Ya. Lanjut ke bawah. Ini dia logo green ataupun ya proses pembuatan logo. Logo harus mengacu pada logo grid yang sesuai yang sudah ditetapkannya. Jadi bukan mengacu, bukan semua logo wajib pakai grid, tapi ketika saya tanya dari teman-teman desainer itu ada beberapa logo yang harus menggunakan grid supaya hasilnya itu kontras atau stabil, tidak jelek lah pokoknya. Konfigurasi bentuk dari logo untuk mempermudah pemakaian dan mempermudah dalam segala media. Ya, ada yang pertama logo, terus Indonesia Maju di bawah, logo Indonesia Maju di tengah,
logo ini tengah tapi kecil panjang ya. Lanjut ke bawah ya, ada tipografi. Nah, huruf yang dipakai dalam logo Indonesia Maju itu adalah Masyarakat adalah tipe face prime yang digunakan untuk semua aplikasi desain dan branding 75 tahun Indonesia. Jadi semua font-font yang digunakan itu menggunakan tipe Monstera. Seperti gambarkan di sini. Ini cukup lengkap ya font-fontnya. Ini untuk mengenai warna yang digunakan itu adalah merah, putih, dan hitam. Nah, lanjut ke bawah, aplikasi warna. Jadi inilah dalam pengaplikasian warna bisa misalkan kalau di koran-koran kan biasanya hitam putih atau gimana, nggak bisa full warna. Tapi kalau di media cetak ataupun media anak medsos apa pokoknya disesuaikan aja lah dengan sikon dan kebutuhannya ya. Lanjut ke bawah, batas aman. Jadi setiap logo itu harus ada memiliki batas amannya, ruang bernapas kontrasnya suatu logo ini, yaitu di pojok kanan atas ya, di Indonesia Maju ya, luar biasa lebih detailnya itu. Nah, ini tentang ya pokoknya logo yang digunakan bisa seperti ini, 2, 3 lebih kecil. Kenapa lebih kecil tidak tulis Indonesia Maju? Mungkin bisa jadi kalau lebih kecil semakin pecah gambarnya. Jadi lebih baik pakai logonya saja, tidak usah menggunakan Indonesia Maju, karena itu sudah melambangkan sebuah perwujudan bahwasannya Indonesia pengen lebih baik dan baik, jadi Indonesia yang maju. Ya, lanjut ke bawah, ada apa? Penggunaan grafis ya. Jadi ini tentang penggunaan grafis hitam, merah ataupun dengan blues, warna ya terserah pokoknya disesuaikan aja. Penggunaan grafis yang benar, jadi ada tata caranya ya, jangan asal kalian menggunakan logo itu sembarangan karena ini memiliki hak cipta. Nah, ini dia penggunaan logo yang salah. Indonesia, lambang Indonesia, logo 75-nya tuh diperbesar, di crop ke atas jadi hasil kayak gini, atau Indonesia Maju di atas, salah, ini salah. Ada alingkarnya atau salah, ini nggak di blok, warna merahnya salah, coba lagi. Pokoknya silakan cek sendiri ya, apakah kalian sudah benar menggunakan logo 75 tahun itu. Nah, ini yang dinamakan komposisi komponen ya, pokoknya maknanya lebih detailnya, rinciannya. Seperti ini, pokoknya banyak lah implementasinya, belum bisa. Mungkin ini saja ya pembahasan mengenai makna logo 75 tahun Indonesia Maju. Logo ini diberitakan, didesain atau dibuat oleh Mas Seto dari Jakarta. Terima kasih Mas Seto yang sudah membuat logo yang luar biasa yang elegan ini. Semoga apa yang Mas Seto berikan kepada Indonesia ini bisa kembali menjadi lebih baik. Pokoknya sukses terus untuk Mas Seto karya. Sekian dari saya. Jangan lupa tonton terus konten-konten Andika Al-Habsyi 26 ataupun langsung klik Facebook, cari pencarian, ketik Galeri Persib GP. Di situ banyak informasi-informasi yang sepak bola, khususnya Persib ataupun Indonesianya. Saya Andika Al-Habsyi 26 dan kru yang bertugas kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dirgahayu Indonesiaku. Semoga Indonesia maju dan luar biasa. Allahu Akbar.